Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring hari ini mengulas prodi komunikasi yang mungkin ada perbedaan dari segmen sebelumnya ya. Di sini ada Kak Amelia ya. Saya hai dulu Kak Amel. Hai semuanya. Nah, di sini Kak Amel ini angkatan 9. Dan FYI Kak Amel tuh diterima di jurusan komunikasi jalur SNMPTN di UPN Veteran Jakarta, dan Kak Amel ini dulunya adalah anak IPA ya. Jadi ini banyak banget yang dipertanyakan lah, banyak yang nanya bahwa Bu, kalau misalnya anak IPA tuh ada nggak sih, pernah nggak sih Bu alumni anak IPA diterima di komunikasi jalurnya SNMPTN? Jawabannya ini gitu. Nah, ini Kak Amel. Alhamdulillah baik Ibu. Oke nih, makin cantik dan sekarang sudah lulus ya Kak Amel ya? Alhamdulillah tahun kemarin lulus. Tahun kemarin ya, karena angkatan 9 kan udah lewat 4 tahun ya, udah 5 tahun yang lalu. Kebetulan ngambil 3,5 tahun. 3,5 tahun, oke. Mungkin sebelum kita mengulas prodi komunikasi lebih jauh lagi, mungkin ada yang mau Ibu tanyakan dulu nih. Sebelum Kak Amel diterima di SNMPTN, Kak Amel nyoba vokasi atau jalur apa lagi sih ya sebelum SNMPTN? Mungkin bisa diceritakan. Kalau nyobanya enggak sama sekali. Nyoba nggak sama sekali? Vokasi-vokasi enggak ya? Enggak, karena emang nggak pengen D3. Jadi kalau aku kepikiran waktu itu tuh maksudnya buat apa kita nyoba kalau emang kita nggak bener-bener pengen gitu. Nanti ketika keterima, kan banyak ya Bu ya? Iya. Banyak yang nyoba terus keterima, banyak yang nggak diambil. Nah, Iya, itu kan sayang kayak banget ya. sebenarnya orang bisa mendapatkan itu gitu, tapi karena kita mengambil itu kan jadi orang yang harusnya dapat nggak dapat gitu. Jadi aku nggak nyoba. Oke, jadi Kak Amel tuh memberikan kesempatan dan peluang buat teman-teman yang lain yang memang pengen banget di jurusan yang Kak Amel nggak inginkan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, berarti kan Kak Amel nyobanya hanya di SNMPTN ya pada saat itu. Nah, masih ingat nggak sih Kak Amel waktu diterima di SNMPTN nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata pokoknya 8 berapa gitu ya, lupa banget. Di atas 85. Di atas 85 komunikasi UPN. Nah, yang menarik adalah kenapa nih, Kak Amel kan anak IPA. 3 tahun belajarnya eksak. Ya nggak, kenapa nih kenapa? 3 tahun belajarnya eksak ya, hitung-hitungan ya, tau lah anak IPA belajarnya seperti apa. Tapi kenapa di ending kelas 12 ini ngambilnya komunikasi? Karena hidup nggak ada yang tahu Bu. Nggak, jadi sebenarnya kan kita tahu passion kita ya. Nah, dulu tuh sebenarnya baru tahu passion itu tuh pas udah kelas 2. Maksudnya yang benar-benar passion aku tuh di komunikasi. Waktu itu karena ikut seminar kan. Jadi ternyata passion aku di komunikasi gitu. Dan itu udah kelas 2 yang udah masa mau pindah jurusan ke IPS, udah terlanjur kan? di IPA ya. Udah terlanjur di IPA, dan dulu sebenarnya awal banget aku pengennya IPS. Cuman karena orang tua kayak ya tau lah ya stereotip masyarakat ya Bu ya tentang IPA dan IPS. Jadi kayak udah IPA aja, apalagi alhamdulillahnya dulu masuknya di kelas unggulan 3 tahun kan. Jadi mau ngapain sih, maksudnya ya udahlah, mungkin ini salah satu cara banggain orang tua gitu. Ya udah akhirnya ditahan-tahan deh tuh ya belajar IPA. Jadi kayak belajar IPA-nya agak terpaksa dong, bisa dikatakan. Jujur, saya mah jujur Bu. Cuman kayak setiap pelajaran yang bahasa Indonesia dan lain-lain suka kan, karena emang passionnya enggak gitu. Jadi bener-bener pas udah tahu passion di kelas 2 itu akhirnya aduh ketinggalan jauh banget nih gitu untuk kalau emang pengen ngambil jurusan komunikasi. Akhirnya konsul sama guru bimbel, guru di bimbel, Pak gimana ya saya mau ikut gitu. Oh ya udah, kalau mau emang ngejar SBM berarti pelajarin IPS dari sekarang gitu, karena buta banget kan masih. Karena dulu kan bener-bener nggak belajar ya Bu ya, dari kelas 10 soalnya kan aku percobaan tuh dulu dari kelas 10 IPA-nya. Jadi bener-bener cuma belajar IPA. Ya udah akhirnya aku di tempat les belajar IPS, di sekolah belajar IPA, itu bener-bener pusing banget. Di saat orang-orang pada nggak pengen cepet-cepet UN, aku pengen cepet-cepet UN biar aku nggak belajar itu lagi. Jadi ya udah fokus ke SBM doang gitu. Di situ deh. Jadi memang passionnya dari pas ketahuannya di kelas 11 berarti ya, pengennya komunikasi. Nah, sebenarnya kalau tadi kan kalau di sekolah berarti belajar kan IPA, kalau di tempat bimbel kan belajarnya IPS. Sebenarnya kalau di komunikasi sendiri, mata kuliah atau yang berkorelasi sama mata pelajaran di SMA tuh apa sih yang Kak Amel rasain waktu kuliah? Mungkin lebih ke bahasa Indonesia yang banyak banget ya.
literasi berarti ya? Literasi. Baca ya, karena komunikasi. Karena kan di awal dasar-dasar itu kan masih pelajarin dasar-dasar semua konsentrasi. Dasar-dasar jurnal, advert, PR. Nah, setelah semua itu tuh banyaknya emang literasi, karena emang lebih ke situ mungkin ya, kayak psikologi komunikasi, filsafat, lebih kebacaan. Paling untuk matematika yang hitung-hitungan ada nggak? Nah itu aku seneng banget. Kenapa komunikasi? Aku tuh nggak suka hitung-hitungan. Jadi pasti komunikasi ada, cuman buat statistik untuk kuantitatif skripsi nanti. Itu doang. Selebihnya nggak ada sama sekali matematika. Selebihnya kebanyakan nggak ada hitung-hitungan. Literasi ya, hitung-hitungannya nggak ada. Nah padahal Kak Amel anak IPA ya. Nah kesulitannya ada nggak Kak selama kuliah tuh? Kan ibaratnya 3 tahun SMA itu belajarnya eksakta gitu ibaratnya. Pas kuliah komunikasi kan itu jauh banget, ibarat langit dan bumi lah gitu kan. Itu kesulitannya yang dihadapi apa nih Kak Amel? Kalau pas kuliah malah nggak, aku enjoy banget. Lepas dari IPA tuh aku seneng banget. Kalau untuk pelajarannya sendiri, mata kuliahnya nggak, malah aku suka banget gitu. Dan alhamdulillahnya nggak pernah dapet yang nilai di bawah situ gitu. Dan menariknya pas aku masuk situ tuh kan semua rata-rata anak IPS di kampus aku. Dan mereka tuh kayak, lu ngapain sih anak IPA masuk IPS gitu. Ngambil jatah gitu. Iya, terus aku bilang, rezeki mah masing-masing kali, aku bilang gitu aja. Nah kan di komunikasi ini kan ada peminatan nih. Tadi yang disebutin ada advertising, ada PR, ada apalagi biasanya ada broadcast ya, jurnalistik dan sebagainya. Nah kalau di Kak Amel sendiri ngambil peminatannya apa sih? Aku public relation. PR ya. Nah selama 4 tahun kuliah komunikasi, karena udah lulus nih ya, apa yang intisari dari komunikasi sendiri tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya komunikasi mungkin bagi semua orang, bukan nggak semua ya, rata-rata orang tuh menganggap komunikasi apaan sih, ngomong doang aja dipelajarin gitu. Iya betul, dikuliahin. Apaan sih komunikasi, udah ngomong tinggal ngomong. Ternyata pas aku bener-bener terjun di jurusan itu, banyak banget yang kita tahu gitu. Ternyata komunikasi tuh nggak segampang itu. Banyak kesalahpahaman dari komunikasi, banyak permasalahan yang timbul karena komunikasi. Betul. Misalnya kayak chat, kan kadang kita kalau chat nggak tahu ya intonasinya kayak gimana. Tapi kita salah baca gitu, nah itu jadi berantem. Persepsinya negatif ya. Dan semua hubungan, kayak hubungan sama orang tua, hubungan sama partner atau dan lain-lain, itu pasti kebanyakan karena komunikasinya. Nah di situ kan aku belajar psikologi komunikasi, terus kayak ternyata gak semua orang bisa kita omongin sama rata gitu. Misalnya ada orang yang emang psikologinya tuh dia nggak bisa dikencengin, berarti kita harus tahu, oh kalau komunikasi sama dia tuh jangan kenceng-kenceng gitu. Dan jokes yang kita pakai biasanya ke teman-teman kita, nggak semuanya kita bisa pakai rata gitu. Nggak bisa disamaratakan ya ketika berkomunikasi dengan banyak orang. Dan itu dipelajarin banget ya. Iya, psikologi komunikasi sih yang paling ngena untuk komunikasi antar personal ya. Dan itu buat relate juga kan, buat di dalam kehidupan sehari-hari. Kan ada antar personal dan ternyata ada juga interpersonal. Betul. Sama diri kita sendiri kan, komunikasi kayak ngomong sama diri sendiri, terus kayak motivasi sama diri sendiri. Itu juga belajar gitu. Jadi itu ya, kalau misalnya kalian pengen komunikasi nih, komunikasi tuh nggak sekedar cuma bicara aja ya, nggak cuma ngomong, tapi kok dikuliahin sampai S1 gitu kan, ibaratnya sampai sarjana dan harus bikin skripsi gitu. Tapi banyak hal yang mungkin orang awam tuh yang nggak belajar komunikasi, itu tuh banyak banget teori-teori yang bisa di-apply buat kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kan Kak Amel udah lulus nih dari ibaratnya sarjana komunikasi nih sekarang gitu. Kesibukannya apa sih Kak Amel? Kalau sekarang aku bisnis, Terus alhamdulillah ditawarin kerja di digital marketing, tapi di rumah kerjanya. Aku ambil karena aku masih bisa handle bisnis aku. Kan kalau di rumah kan masih bisa kan. Terus aku juga, bisnisnya aku punya bisnis travel. Terus aku selain itu alhamdulillah baru dapat tawaran jadi host di program Dikdaya TV. Masuk TV ya berarti ya. Berarti banyak banget nih kesibukannya Kak Amel. Itu setelah lulus langsung emang bisnis travel itu dari sebelum lulus atau setelah lulus? Sebelum. Jadi pas aku masih kuliah aku udah bangun itu, cuman belum fokus banget ke situ. Masih kayak terpecah prioritasnya sama kampus, sama kuliah. Nah pas udah lulus baru dibener-benerin di situ gitu. Dan sering berjalannya waktu, corona kan, sepi banget lah, mati banget pariwisata. Akhirnya alhamdulillah banget
nggak tahu dari dulu mulai dari dapat SNMPTN dan lain-lain kayaknya dikasih Allah kemudahan. baik banget, Allah tuh kok selalu baik gitu sama aku. Nah di saat orang-orang pada corona lagi susah banget cari kerja, aku tuh ditawarin kerja gitu kan, dan aku nanya kerjanya apa gitu, di mana, nggak kok ini di rumah doang, dan akhirnya ya udah aku terima dan nggak lama dapat yang tawaran di TV itu. Itu kadang, nah kalau ditanya untuk SNMPTN tuh sebenarnya di selain kayak dasar-dasar tips-tipsnya ya kayak belajar dan lain-lain, sebenarnya semuanya itu the power of doa menurut aku. Karena dulu aku emang bener-bener bukannya namanya manusia ya, mungkin karena kita lagi butuhnya aja tuh kenceng banget doa ya. Doa terus ya. Iya namanya manusia mungkin ya. Nah itu tuh aku bener-bener pas kelas 3 tuh bener-bener kencengin banget Al-Waqiah, itu bener-bener Al-Waqiah terus aku baca. Bener-bener sekarang tuh emang yang kayak itu Bu yang lagi viral, lagi rame the power of Al-Waqiah, karena aku udah ngerasain sendiri sih, bener-bener emang worth it banget gitu dan relate sama kejadian banget gitu sama kehidupan Kak Amel ya. Jadi selain effort otomatis ya usaha gitu kan, kemudian belajar itu udah pasti gitu kan prioritas, tapi the power of doa itu juga itu faktor yang membuat kita kayak sesuatu yang nggak mungkin kok mungkin gitu ya, sesuatu yang sulit kok bisa jadi mudah untuk kita gitu. Mungkin gitu ya Kak Amel ya. Kamu itu kemungkinannya 0,0001% gitu buat SNMPTN. Nah untungnya kan mungkin ada orang yang kalau di push itu down. Nah untungnya aku tuh tipenya kalau di push itu up. Jadi ketika ada orang yang meremehkan aku malah pengen buktiin gitu loh. Oh liatin aja ya kalau aku bisa gitu. Akhirnya aku inget banget tuh kata-kata teman aku, dan ada juga teman aku yang banyak yang bilang, Mel lu nggak mau nyoba dulu nih yang lain, nggak mungkin gitu loh diterima, apalagi ini SNMPTN gitu. Terus akhirnya aku bilang kalau aku ya mending aku mati ketika aku udah nyemplung ke jurang daripada aku baru berdiri di pinggir jurang aja aku udah mati gitu loh. Iya betul. Mending aku udah nyoba sekalian gitu, kalau emang nggak keterima pun ya aku nggak masalah. Ya gitu, udah berarti bukan rezekinya gitu. Dan ternyata pas keterima, alhamdulillah kan pas aku IPA yang diterima di jurusan komunikasi jalur SNMPTN. Itu Allah banget, itu emang Allah doang itu yang bisa. Maksudnya sebelum Kak Amel kayak belum ada. Belum, memang nggak ada. Soalnya ada yang bilang, adanya anak IPS. Kak Amel itu ada komunikasi UPN juga tahun 2019 kemarin 2020 kemarin, Ferendian angkatan 13, tapi anak IPS gitu. Nah pas konsul juga ibu bilang ada jurusan komunikasi itu kita udah ada track record alumninya, ada Kak Amel, justru malah Kak Amel itu anak IPA gitu, kamu anak IPS yang memang paknya gitu kan, harusnya lebih berpeluang dan nilainya alhamdulillah kemarin nyangkut tuh. Nah ini yang menarik diingat dari Kak Amel dulu waktu sekolah nih ya. Kak Amel ini waktu pendaftaran, orang-orang pendaftaran ya, ngelampirin sertifikat tuh sampai bingung, Bu saya nggak punya sertifikat, dan saya baru nyesal kenapa Bu, ternyata sertifikat itu jadi faktor pendukung ya gitu kan. Itu ada beberapa anak zamannya Kak Amel tuh sharing kayak gitu. Tapi waktu Kak Amel daftar ya PTN ya, SNMPTN, Bu ini bisa nggak sih dilampirin semua Bu? Itu setebel ini ya, itu banyak banget. Ini sertifikat apa? Yang IKOSI lah, yang leadership di apalah, acara apalah segala macam. Di Kak Amel tuh ikutin semua. Jadi kalau misalnya mungkin yang yang ibu bisa tangkap salah satu faktor effortnya udah ada gitu dari awal. Memang pengen komunikasi kan gitu kan, passionnya di sana. Tapi juga Kak Amel ini nunjukin kayak passionnya dilakuin gitu, bener-bener diikutin kan waktu itu kayak seminar yang tentang pokoknya komunikasi, terus yang ikatan OSIS Kota Bekasi ada event apa ngikut, karena ibu masih inget tuh itunya. Sertifikatnya yang banyak itu. Ya, iya, sering ke ruang BK soalnya. Sering ke ruang BK, Bu ini sertifikat ini bisa nggak? Udah masukin. Banyak banget gitu. Sedangkan di satu sisi anak yang lain itu kayak, Bu saya nggak punya sertifikat Bu gitu kan ya. Ya kalau nggak ada jangan dipaksakan. Mungkin ngomongin tadi kan apa kesibukannya Kak Amel ini udah banyak banget gitu ya. Kalau kalian pengen tahu juga nih ada di Instagramnya Kak Amel, bisa di follow. Terus satu yang ibu pengen tanyain, di Instagram Kak Amel ini dari zamannya masih kuliah belum sarjana komunikasi, itu Kak Amel sering keluar negeri itu dalam program apa? Atau mungkin student exchange, atau mungkin emang traveling sendiri, atau mungkin ada kebutuhan apa? Itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya ke teman-teman dan adik-adiknya yang nonton. Itu aku bersyukurnya sama Allah, lagi ya bersyukur tuh. Aku diberikan mukjizat, bukan mukjizat juga sih, kayak kelebihan public speaking dan ngomong. Ternyata banyak banget
anak komunikasi aja Bu, ternyata pas disuruh presentasi itu banyak yang nggak bisa dan malah takut gitu. Ternyata public speaking itu menjadi ketakutan juga loh, selain ketinggian, kegelapan. Ternyata public speaking itu adalah salah satu ketakutan yang dialami oleh orang-orang gitu. Nah aku alhamdulillahnya lagi aku orangnya nggak bisa diem banget Bu, jadi sampai mungkin tadi pas Ibu bilang banyak kegiatan sertifikat dan lain-lain itu ke bawah sampai kuliah sampai sekarang sampai gitu. Sekarang ya. Orangnya nggak bisa diem. Nah pas aku ke luar negeri itu program kayak student exchange, tapi kan kalau student exchange kan 6 bulan, kayak 3 bulan, 6 bulan. Kalau ini kayak summer school gitu lah, yang cuma 2 minggu, seminggu. Dan itu nggak ada biaya sama sekali, aku nggak pernah ngeluarin uang sama sekali. Itu dari program dari kampus atau bagaimana? Nah di sini yang banyak salah persepsi, mungkin teman-teman aku di Instagram pada nanya itu dari kampus, dan banyak yang mau masuk UPN komunikasi karena gara-gara itu. Iya. Ada kelasnya yang kayak gitu soal. Iya, itu nanya langsung tuh banyak. Terus kalau kita masuk UPN bisa ikut itu ya. Nah itu aku mau ngelurusin, takutnya kan ntar dia udah masuk ternyata nggak ada program klarifikasi gitu. Di sini klarifikasi. Iya, jadi sebenarnya kalau itu tuh aku nyari informasi di luar kampus, karena kalau kampus mungkin belum ada ya waktu zaman aku. Kalau sekarang kayaknya aku udah ngasih ini nih saran ke rektor, Pak adain dong kayak student exchange gitu, kan penting banget buat kita network kita keluar dan lain-lain. Akhirnya aku cari-cari di informasi di Instagram. Nah itu banyak kan yang nanya, dapat informasi sih dari mana sih gini. Dari dulu tuh Kak, dari mulai banyaknya kegiatan aku yang aku ikutin, itu info dari mana sih gini. Sekarang itu zaman udah gampang banget ya. Zaman tuh udah gampang banget, sosial media, Google dan lain-lain. Kalau kita pakai itu untuk hal-hal yang nggak penting itu sayang banget gitu, karena kita bisa dapetin banyak yang dengan gratis gitu. Aku nyari di Instagram itu follow lah akun-akun info beasiswa. Misalnya kita mau student exchange ya, follow lah akun-akun yang berkaitan dengan itu, kayak student exchange apa, kan kita ketik student exchange aja udah banyak banget tuh akun-akun yang tinggal kayak pilih gitu. Ya. Iya, dan makanya aku kayak sayang banget sih orang belum tahu gitu informasi dari mana tentang hal-hal kayak gitu, padahal gampang banget. Nah itu aku dapat dari informasi sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan program dari kampus ya, bukan dari kampus UPN-nya, tapi memang Kak Amel sendiri nih, ibaratnya Kak Amel nih anaknya memang nggak bisa diem, produktif banget gitu ibaratnya ya. Jadi kayak mungkin kalau buat tipe-tipe kayak Kak Amel nih, kalau diem di rumah mungkin bete kali ya. Memang nyari sendiri dan memanfaatkan sosial media ya tentunya gitu. Jadi kalian juga mungkin apalagi ini kan korelasinya sama jurusan komunikasi ya, networknya juga relate lah ibaratnya. Jadi nanti pas buat pengalaman kerja, mungkin buat setelah lulus gitu kan, pengalamannya ditanya kan pernah jadi apa atau pengalamannya apa aja sih. Nah bisa disebutin tuh yang tadi seperti kalian udah kemana aja programnya tuh, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, habis ke Korea, Australia, terus Jepang, baru Hong Kong. Udah berapa tuh? 7, ada 7. Nah itu 7 negara yang didatengin itu selama masih mahasiswa? Atau yang 2018 masih mahasiswa? Iya masih mahasiswa semua. Semuanya masih mahasiswa ya. Nah pas setelah lulus dari sarjana, setelah sarjana komunikasi malah corona, tapi alhamdulillah masih dapat pekerjaan. Mungkin ada nggak nih tips tadi selain the power of doa, mungkin pesan deh buat adik-adiknya nih, buat yang mungkin pengen ngambil komunikasi. Kan kalau ngelihat sosial medianya Kak Amel, atau mungkin ngelihat figur lah ibaratnya, identifikasinya Kak Amel nih kayaknya enak nih kalau masuk komunikasi nih kayak Kak Amel. Tapi kan dibalik itu ada perjuangan yang dilakuin sama Kak Amel yang adik-adiknya nggak tahu. Mungkin pesan dan tips buat adik-adiknya yang pengen masuk komunikasi seperti apa Kak? Kalau yang untuk tips ya dan saran, mungkin apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan mungkin teman-teman yang ngelihat, yang pengen masuk komunikasi, jangan hanya ngelihat, jangan pengen masuk komunikasi itu karena keberhasilan orang lain aja, tapi karena tanyain sama diri sendiri apa emang bener-bener kamu pengen di situ gitu. Karena ketika kalian udah ngambil komunikasi nanti ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, misalnya kok gue nggak kayak Kak Amel ya, yang betul, enak kayak gini-gini, dan kalian jadi malas gitu. Makanya tanyain dulu, jangan ngambil sesuatu itu karena orang lain lagi-lagi, entah itu karena orang tua, jangan karena orang lain, pokoknya
karena diri sendiri, karena yang bertanggung jawab sama hidup kita itu kita sendiri, bukan orang tua, bukan teman kita. Iya, jadi semuanya harus sesuai dengan passion kita dan kepribadian kita. Makanya perlu banget kenali diri kita dulu, kita tuh orangnya kayak gimana sih, cocok nggak sih kita di situ gitu. Oke, ya jadi yang paling utama adalah kalian harus benar-benar kenali diri sendiri. Kalau pengen masuk komunikasi ya jangan cuma oke, boleh mungkin saya terinspirasi dari Kak Amel, tapi bukan berarti kayak kok giliran saya masuk komunikasi saya nggak kayak Kak Amel, terus abis itu jadi kayak kecewa dan jadi kayak ibaratnya ngerasa kayak hopeless gitu kan. Itu bukan seperti itu seharusnya. Tapi oke, kita punya inspirasi, model figurnya adalah Kak Amel. Saya pengen kok jadi seorang sarjana komunikasi yang produktif seperti Kak Amel. Tapi apa yang menentukan nanti kalian di kedepannya itu kalian sendiri gitu. Jadi jalani sesuai dengan passionnya. Mungkin Kak Amel passionnya ya tadi yang seperti yang diceritakan. Mungkin kalian ketika nanti di komunikasi atau setelah lulus dari komunikasi mungkin beda haluannya seperti Kak Amel gitu, tapi dengan konsep yang sama gitu dan dengan cara dan perjuangan yang berbeda juga tentunya ya. Masing-masing orang kan punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, menarik banget nih berarti nih kita sharing hari ini ya Kak Amel ya. Nah, mungkin tadi bisa follow adik-adiknya di Instagramnya Kak Amel bisa di @ameliayahya. Kalian bisa lihat tuh following aku kalau kalian mau tentang akun-akun yang aku ikuti selama ini gitu, kalian follow aja di situ gitu. Dan kalau mau tanya-tanya aku welcome banget buat yang mau sharing, maksudnya tanya tentang jurusan, terus passion dan cerita pribadi juga aku suka banget. Karena pahala buat aku. Gak apa-apa ya, berbagi ya. Nanti kalian bisa DM langsung ke Kak Amel ya, di follow Instagramnya. Nah, untuk sharing is caring hari ini sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sharing ya sama Kak Amel ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Jangan lupa Kak Amel di like. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share ke teman-teman kalian biar pada nonton. Oke, terima kasih Kak Amel sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.